Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Institut Pertanian Bogor beserta seluruh sivitas akademika di Institut Pertanian Bogor dan Pak Kepala Dinas Sosial yang mewakili Bupati dan Bapak Ibu sekalian, tokoh masyarakat dan para warga yang saya cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi bersama dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor beserta seluruh jajaran sivitas akademika Institut Pertanian Bogor yang telah menginisiasi untuk program Peta Desa Presisi yang dimulai dari Desa Pantai Bakti. Sebetulnya secara teori ini sangat bagus sekali. Sekali lagi sangat bagus sekali. Kita memang semua harus mulai dengan data. Saya sekali lagi ini banyak teman media. Saya tidak pernah menentukan suatu kebijakan tanpa data. Bahkan setiap langkah saya selalu meminta data. Contohnya misalkan saya memberikan bantuan, berapa anak di situ, berapa kemudian warga disabilitas di situ, kemudian berapa penduduk yang mengungsi dan sebagainya. Jadi data itu sangat penting untuk kita bisa sangat efektif dan efisien dalam melaksanakan apapun yang akan kita putuskan. Sangat beruntung di desa ini kemudian dijadikan salah satu pilot project untuk peta desa yang presisi, di mana menggunakan sekalian teknologi yang luar biasa, yaitu data spasial dan data numerik. Ini sangat bagus sekali. Bahkan saya Pak Rektor juga sekarang juga lagi menyiapkan data spasial dan data numerik untuk dana bantuan sosial. Nanti mudah-mudahan bulan Maret kita sudah bisa untuk mengetahui ketepatan. Ini sangat bagus sekali karena sekali lagi apalagi diberikan data-data sosial dan ekonomi dari masyarakat. Namun memang ini sangat tidak mudah, terutama bagaimana partisipasi masyarakat itu secara terus-menerus mengupdate data tersebut. Tapi kita harus yakin bahwa memang tidak ada yang mudah di awal, tapi itu akan sangat mudah nanti ke depannya suatu saat kita membutuhkan sesuatu, terutama kalau kita mengerjakan sesuatu yang misalkan bagaimana mengatur tingkat, misalkan di sini produksi misalkan pertanian atau perikanan, itu akan sangat mudah sekali untuk diambil keputusannya apabila kita menggunakan data yang tepat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Rektor, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Karena kalau ini bergerak terus, saya yakin itu akan sangat mudah suatu saat kita akan mempunyai data yang sangat luar biasa. Memang saya tahu ini tidak mudah. Kita punya penduduk lebih dari 250 juta. Namun kalau kita lakukan dengan telaten, pasti suatu saat kita akan mempunyai database yang lengkap. Terutama saya yakin yang di kebijakan dari Bapak Presiden itu sudah tepat. Karena tidak bisa, memang ada ramalan bahwa ke depan adalah 60% dari penduduk itu tinggal di perkotaan. Tapi saya sangat percaya kalau itu kita bisa kebijakan kita di daerah pedesaan itu menjadi tepat, maka saya yakin godaan-godaan untuk pemindah ke kota ini menjadi lebih kecil
mari kita buktikan ramalan itu, tapi memang harus dengan kekuatan dan keyakinan yang besar. Seringkali godaan lebih besar. Saya kemarin nemu salah satu pemulung, Mbak. Ya pertama saya tawari, aku mau pulang dari Sumatera Utara. Begitu saya carikan kerjaan, aku mau kerja aja di sini. jadi maksudnya itu ternyata ada hubungannya begitu. Padahal sudah saya sampaikan, kamu juga bisa nanti di daerahmu saya carikan pekerjaan. Tapi enggak, aku nyoba di sini katanya gitu. Dan tanpa senyum, Mbak, ngomongnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para ibu terutama warga Desa Pantai Bakti, saya ingin menyampaikan bahwa dengan keyakinan kita, dengan kekuatan kita bisa maju. Kita bisa maju. Kita harus percaya itu. Saya dulu tidak pernah bisa membayangkan, Mbak. Saya mulai dengan data 2010 itu dengan penduduk yang mempunyai, saya naikkan karena kalau kemiskinan saat itu sekitar 12%. Saya naikkan jadi miskin termasuk informasi. Jadi kalau dia nggak punya HP, termasuk diantaranya dia miskin. Dia nggak punya TV, dia miskin. Nah, itu saya masukkan data-data itu sehingga yang saya sebut miskin itu yang daya beli rendah. Jadi termasuk dia belanja setiap bulan berapa itu saya masukkan. Nah, saya mempunyai data 2010 itu 34,3% itu warga Surabaya yang daya belinya rendah. Tapi kemudian saya mencoba mengajak seluruh, mulai saya berangkat dari desa ke desa. Setiap minggu saya berputar dari desa ke desa, saya telateni tiap kecamatan. Sekarang ini tinggal 5% dari 34%. Dan dari beberapa itu 25%-nya yang dulu adalah penduduk itu sudah pendapatannya di atas 1 miliar sebulan. Jadi karena itu para ibu bapak, kita harus punya keyakinan, terutama anak-anakku Karang Taruna atau anak-anak muda. Kita harus punya keyakinan, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Semua mungkin, tinggal kita mau atau tidak. Kalau kita mau, dari manapun kita, siapapun asal kita, pasti diberikan kesempatan yang sama oleh Tuhan. Jadi karena itu, ayo kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh berhenti, oh puas, aku udah cukup ini. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita ngomong kita sudah cukup ini, berarti kita orang sombong. Kalau orang sombong itu orang paling yang dibenci Tuhan. Jadi kita memang harus kurang menambah ilmu, belajar dan seterusnya, supaya hidup kita lebih baik dan lebih baik lagi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian bisa membuka jalan, putra putri Bapak Ibu sekalian bisa berhasil dan bisa sukses, maka akan bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Apalagi kalau putra putri penjenengan berhasil, kemudian membuka usaha, kemudian mempekerjakan orang lain, kita bisa membantu orang lain, menolong orang lain mencari nafkah. Jadi karena itu, ayo kita rukun, kita bersama-sama, kita gotong royong, kita hidupkan kembali untuk bisa bersama-sama maju. Untuk bisa bersama-sama kita bisa bergerak. Yakinlah bahwa Tuhan kita adalah Maha Adil. Tuhan kita Maha Kuasa. Siapapun dia, kalau memintanya dan kita berusaha, pasti Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, ayo kita sama-sama bergerak. Ini kebetulan dimanfaatkan. Pak Rektor kebetulan waktu saya jadi wali kota, mahasiswa ITB itu sering ke Surabaya, betul ya Mas saya PSBB, sering ke Surabaya karena Surabaya itu aneh kota tapi kok hidupkan pertanian. Tapi dari pertanian itu mungkin Bapak Ibu sekalian tidak pernah bayangkan. Jadi kalau itu karena nggak ada lahan, saya buat hidroponik. Itu satu kelompok, itu saya pakai giliran, ada yang ngirim ke hotel,
ada yang ngirim ke supermarket karena organik. Jadi mereka senang, dan itu cukup diantar becak sekali datang ke hotel. Kemudian tidak beda kalau dari luar kota sayur itu kemudian harus pindah-pindah diangkat. Nah, tinggal sampai Surabaya agak layu gitu. Nah, tapi kalau yang dari kita itu masih seger, bahkan kadang kita bawa sama peralonnya itu untuk ke hotel supaya kualitasnya sayur lebih baik. Jadi satu kali panen itu mereka bisa dapatkan 7 juta. Ya, hidroponik. Jadi itu saya gilir dari kampung sini supaya hotel juga tidak besoknya aku dapat dari mana begitu. Jadi saya atur hari ini panen di sini, hari ini panen dari kampung ini panen. Awalnya tujuannya hanya untuk mengurangi pengeluaran. Jadi dia menanam sayur sendiri, kemudian mereka ternak, ada lele, ada gurami, ada ikan mas. Tapi kemudian berlebih mereka, dan mereka pintar, Pak. Jadi yang di sini nanam sawi, di sini nanam kangkung, di sini nanam terong, di situ nanam kacang panjang, awalnya bertukar. Tapi kemudian karena berlebih mereka jual. Dan kemudian ternyata saya coba akseskan di hotel sangat senang. Jadi karena itu sekali lagi tadi yang saya sampaikan, ayo kita bergerak. Tidak ada hujan uang, tapi bisa diciptakan itu kalau kita mau. Ada seorang ibu dulu dia ngomong, Bu Risma, jangan bilang saya mulai nol. Kalau saya bilang ibu-ibu ini mulai nol, dia protes. Saya nggak mulai nol karena utang saya banyak, katanya. Tapi sekarang Nyun Sewu, Bapak sekalian, dia sudah bisa ekspor. Dan kalau saya tanya, rumahmu berapa? Rumahku 3, Bu. Anakku sudah bisa saya sekolahkan sampai S2. Kemudian mobilnya saya 3. Jadi Bapak sekalian, ternyata bisa. Tadi yang saya sampaikan, Tuhan kita maha kaya, Tuhan kita maha pemurah, dan Tuhan kita tentunya maha adil. Siapapun kita diberikan kesempatan yang sama, tinggal kita mau atau tidak. Bu, masa saya bisa? Tidak ada yang tidak bisa, semua bisa, asal kita mau. Tinggal kita mau atau tidak. Itu saya kira. Nah, kalau sudah begitu, Pak, mari kita gunakan data ini dengan baik. Nah, kalau kita bisa gunakan data ini, maka saya yakin kita akan lebih mudah. Coba bayangkan, sekarang kenapa saya tidak terlalu repot, Pak, waktu pandemi, karena seluruh UKM saya, toko kelontong sampai pedagang pasar itu sudah saya ajari jualan online. Jadi pada waktu terjadi pandemi mereka nggak bingung lagi. Nah, kalau ini ada di titik, misalkan di sini ada produk yang baik, ada di titik di dalam peta dunia, itu ada titik produksi sesuatu, bukan tidak mungkin Bapak Ibu sekalian pesanan itu akan datang dari luar negeri. Dan itu terjadi di warga Surabaya. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita mari bergerak. Tidak mungkin orang itu hanya punya kekurangan. Pasti seseorang juga punya kelebihan. Ayo kita manfaatkan, mumpung bisa. Belum tentu kita besok bisa. Belum tentu nanti 1 jam bisa. Tapi kalau kita sudah mulai bergerak saat ini, tidak kita tunda, maka satu saat maka kita akan tinggal meraih hasilnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi matur nuwun. Jadi terima kasih. Boleh dicek, Pak, dulu anak-anak mahasiswa sering jadi pameran di Surabaya, kemudian ya macam-macam, saya nggak tahu dengan alumninya. Ya, sampai kok di sini Bu, katanya di sini yang mengembangkan pertanian. Lucu kan, Surabaya, orang pasti tidak percaya. Tapi itulah yang terjadi. Dan tempatnya nggak besar-besar, Pak. Cuman kecil-kecil di kampung, jalan selebar 3 meter, 2 meter itu di tepinya mereka tanam semua sayur-sayur mayur, sehingga mereka dapat yang fresh,
kemudian mereka juga sisanya bisa dijual. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mari seluruh warga, ayo bersama-sama. Kita tidak bisa, kita akan kalau di dalam, mohon maaf, di dalam Al-Quran itu kita lebih terhormat kalau tangan kita di atas. Karena itu mari kita bersama-sama tidak hanya mengandalkan bantuan, tapi mari kita bersama-sama kita bisa memberi orang lain yang kekurangan. Maka insya Allah kita akan bisa mendapatkan tempat yang terbaik nanti kelak. Saya kira itu. Terima kasih Pak Kepala Dinas Sosial dan terima kasih Pak Lurah, Kepala Desa dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Matur nuwun, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dengan niat yang baik, kita bisa belajar dari Bu. Susah ini, tadi saya sampaikan tidak ada yang susah kalau kita mau belajar. Ya, saya kira itu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada tutur kata saya kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu untuk